Jadi baik, terima kasih atas pertanyaan teman-teman media. Saya bisa menjawab bahwa statement OTT itu pribadi saya juga masih meragukan. Kenapa? Karena ketika kami pra-peradilan, penyidik di depan pengadilan menyangkal kalau bukan OTT. Tetapi di kami ketika mereka melakukan OTT, kami mempunyai bukti surat tugas mereka bahwa mereka melakukan OTT. Dan juga kami juga bingung karena Kapolres Sumber Barat, Kapolres pertama menyatakan bahwa bukan OTT, kedua menyatakan OTT, ketiga menyatakan OTT juga. Malahan keluar statementnya Kapolres itu di media Polres sendiri bahwa mengatakan OTT. Nah, yang saya bingung teman-teman media, sepengetahuan saya OTT itu barang bukti sudah lengkap. Kami sampai saat ini tidak pernah merasa ditangkap tangan oleh kepolisian, apalagi memegang barang bukti yang 1x 24 jam saat itu kami ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kalau kronologisnya saya juga bingung. Yang ditangkap orang lain, yang ditersangkakan kami ini, kami juga bingung peran kami di mana. Nah, ini artinya saya meminta dan memohon kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus kami pada saat ini, yaitu penyidik di Polres Sumber Barat, untuk kalau bisa memberi kami kepastian hukum. Jangan berlarut-larut. Karena saya juga percaya, saya pahami bahwa kepolisian harus memastikan status kami di depan hukum di Republik Indonesia ini. Kalau kami bersalah, kami siap melaksanakan konsekuensi hukumnya. Kalau kami tidak bersalah, kasih kami kepastian. Karena kami ini aparat sipil negara juga. Kami punya tanggung jawab mengurus keluarga kami. Kami punya tanggung jawab juga di depan kehidupan kami dalam hidup bersosial untuk menjawab pertanyaan teman-teman kami, saudara-saudara kami, status kami sebagai apa. Tanggal tepat kasus OTT itu, kalau saya tidak salah, tanggal 3. Ketika di OTT itu kami berada di tempat yang berbeda. Kami saat itu melakukan kegiatan bersama bapak-bapak tamu kami dari Kejaksaan Negeri Waikabubak untuk sosialisasi aturan-aturan dalam pengelolaan dana desa dengan beberapa undangan kami dari desa-desa. Saat kegiatan itu berlangsung, kami dengar kabar bahwa staf yang ditugaskan oleh Pak Kadis untuk memfasilitasi belanja tiket untuk desa-desa, peserta dari desa-desa untuk kegiatan BIMTEK sesuai dengan undangan yang saya tunjukkan tadi dari Kemendagri dan penyelenggara. Jadi kami pergi mengecek apakah benar informasi itu. Jadi kami ke kantor, ternyata staf kami atas nama Ibu Lisa itu sudah dibawa ke Polres. Jadi kami pergi terus ke Polres Sumber Barat untuk menjelasin bahwa dana yang dikasih masuk oleh desa adalah dana tiket pesawat. Dana tiket pesawat untuk belanja tiket pesawat. Peserta dari desa peserta BIMTEK itu untuk belanja tiket pesawat. Ya, karena pada saat itu tiket secara nasional boleh dicek kawan-kawan media, secara nasional itu kenaikan harga tiket pesawat sangat besar. Kalau saya tidak salah, dari Tembolaka aja ke Jakarta pergi saja sudah hampir 6 juta. Jadi pagu yang disiapkan oleh desa itu sebesar 5 juta pulang pergi. Jadi kepala dinas melakukan suatu langkah untuk coba mencari jalan keluar dengan menghubungi pihak Nam Air untuk konsultasi, dan kebetulan disuruh konsultasi adalah saya saat itu yang sempat konsultasi. Jadi dari pihak NAM bilang bisa terakomodir itu apabila
dinas mengeluarkan surat permohonan untuk kepada Nam Air untuk extra flight. Nah, extra flight ini bisa terjadi kalau dinas yang fasilitasi, karena ini urusan banyak peserta. Jadi dana tiket dikasih masuk secara gelondongan sesuai dengan peserta masing-masing desa. Nanti staf yang tersebut yang ditugaskan oleh Pak Kadis akan menindaklanjuti dana tiket itu ke pihak NAM, dan pihak NAM mencetak tiket itu, dan nanti pembayaran tiket ini real cost kan media. Jadi apabila setelah Nam Air mencetak tiket dan ada kelebihan bayar, situ akan dikembalikan ke desa bersama tiketnya, dan mereka serahkan tiketnya dan kelebihan bayar itu akan dikembalikan ke desa. Dan itu memang prinsip real cost begitu. Nah, setelah kami jelasin, kami kaget juga 1,8 jam. Saya dengan Pak Kadis, saya sebagai kepala bidang ditetapkan sebagai tersangka 1,8 jam itu. Ya, kalau ngomong kejanggalan sih, kasus OTT kok lama sekali. Kami juga ya sebagai masyarakat biasa, kami pingin kalau memang kami salah kan proses saja, jangan dikantung-kantung gitu. Bukti nggak lengkap ya sudah SP3 kan kami. Karena tugas bapak-bapak kepolisian memberi kami juga kepastian hukum lah, gitu. Sampai saat ini saja SP2HP saja yang dikeluarkan baru 1 kali, 3 tahun. Baru 1 kali yang dibawa ke saya, baru 1 kali. 3 tahun nggak pernah dikasih keluar SP2HP untuk pemberituan perkembangan kasus kami. Jadi saya berharap secara pribadi di waktunya Kapolres baru melaksanakan tugas, kami bisa mendapat kepastian hukum yang pasti, dan masalah ini boleh bisa berakhir. Apakah berakhirnya di pengadilan kalau kami memang benar-benar bersalah, atau berakhirnya dengan dihentikannya penyidikan kalau memang buktinya kurang kuat atau tidak memenuhi unsur pidana pasal yang ditetapkan untuk menuntut kami. Mungkin itu harapan pribadi saya.